Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita kali ini adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Perjalanan dakwah di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Teori kedatangan Islam. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan nama mereka. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram. Teori berikutnya adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang, di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang adalah wilayah Vietnam. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut.
Semua teori di atas semakin memperkaya hasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Wali Songo atau Wali Sembilan. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Syarifuddin juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang berikutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Mudung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Kemudian selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Mas Said. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan melalui jalur perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Yang kedua adalah dengan cara perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri-putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim. Selanjutnya adalah dengan cara pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Mayunasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Surau, di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar, sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren.
Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara membaur dengan melalui kegiatan sosial. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk di Nusantara. Selanjutnya adalah dengan cara kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukir-ukiran masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu-Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Tahun 1521 Masehi, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muqoyat Shah yang memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Muqoyat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran.
Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Gerindrawardana dari Keling Daha dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Gerindrawardana dan keturunannya Prabu Udara hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan daerah pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabranglor. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang dan di sana ia mendirikan Kerajaan Pajang. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri putra Sunan Prawoto. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pamanahan diangkat menjadi bupati di Mataram, sekitar kota gede Yogyakarta sekarang, sebagai imbalan atas keberhasilan menumpas pemberontakan Arya Penangsang. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pamanahan, diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama Panembahan Senopati. Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya, menyerahkan tahta kerajaan kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram tahun 1586 Masehi. Sutawijaya kemudian bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panotogomo, sedangkan Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi. Raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati ing Alogo Saidin Panotogomo, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan terletak di sebelah tenggara Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banualima, serta daerah hulu Sungai Barito. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi.
Perang Banjar adalah peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Siman 1862 sampai 1905 Masehi. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Selanjutnya adalah Kerajaan Gua Talo. Pada awalnya di daerah Gua Talo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Isei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605 Masehi, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan Kerajaan Kembar atau Goa Talo. Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa Ruagaraeng Nasereata, dua raja tetapi satu rakyat. Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar. Pemerintahan Kerajaan Goa mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Malikus Said yang memerintah tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Setelah memerintah Kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653 Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan itu, Kerajaan Ternate yang paling maju. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula meluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Beliau memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan putranya Zainal Abidin. Pada tahun 1495, Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam ilmu agama kepada Sunan Giri. Secara berturut-turut yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Wilayah dan pengaruhnya sangat luas meliputi daerah Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Setelah Sultan Babullah wafat, Kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, Kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Kerajaan Ternate. Bersama dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di Kerajaan Ternate sehingga Kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakol yang naik tahta tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin meluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya yang mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Selanjutnya, Kerajaan Tidore mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore.
Sejak itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik Portugis, Spanyol, Belanda, atau Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayahnya cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya sendiri, Zainal Abidin. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.